Halo, pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik dasar pada pelajaran kimia, yaitu tata nama senyawa kovalen. Dengan mengetahui cara penamaan suatu senyawa, kita dapat mengenali bagaimana atom-atom tersebut saling berikatan, apakah melalui serah terima elektron, ataukah pemakaian bersama pasangan elektron. Dengan demikian, seseorang dapat lebih mudah memahami tentang reaksi kimia dan menghubungkannya dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, mari kita perhatikan di sini tertera rumus kimia dari senyawa karbon dioksida, yaitu CO2. Salah satu senyawa kovalen yang paling sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa ini berperan penting dalam berbagai proses, seperti fotosintesis pada tumbuhan, respirasi pada makhluk hidup, serta sebagai emisi gas yang dapat mempengaruhi perubahan iklim. Oke, mari kita bahas bagaimana cara memberi nama senyawa kovalen dengan tepat. Hal pertama yang akan kita bahas adalah karakteristik senyawa kovalen. Biasanya senyawa kovalen terdiri dari unsur-unsur non-logam, contohnya karbon, hidrogen, sulfur, klorin, oksigen, dan lain sebagainya, dan umumnya berupa senyawa biner. Apa itu senyawa biner? Senyawa biner adalah senyawa yang terdiri dari dua jenis unsur yang berbeda. Contohnya adalah HCl, yang terdiri dari dua unsur yaitu hidrogen dan klorin. Selain itu, ada ciri menarik lainnya, yaitu dua unsur yang sama dapat membentuk beberapa senyawa yang berbeda. Mari kita lihat contohnya. Unsur nitrogen dan oksigen ketika bergabung bisa membentuk beberapa senyawa kovalen. Di antaranya N2O namanya dinitrogen monoksida dan N2O3 dinitrogen trioksida. Terakhir, ciri yang paling penting untuk membedakan senyawa kovalen dari senyawa ion yaitu penggunaan awalan Yunani. Awalan ini menunjukkan jumlah atom yang berada di dalam suatu senyawa, seperti di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke aturan penamaan senyawa kovalen. Aturannya sederhana. Unsur pertama yang tertera di dalam rumus akan disebutkan terlebih dahulu. Setelah itu, baru kemudian disebutkan unsur kedua dengan tambahan akhiran ida. Contohnya, karbon monoksida. Unsur karbon disebutkan terlebih dahulu, baru kemudian unsur oksigen yang diberi akhiran ida. Mudah diingat bukan? Pastikan untuk selalu menggunakan aturan ini agar penamaan senyawa kovalen menjadi tepat. Nah, berikut ini adalah daftar 10 awalan Yunani yang biasa digunakan dalam tata nama senyawa kimia. Angka-angka ini menunjukkan jumlah atom yang ada pada suatu senyawa. Namun, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, awalan mono untuk unsur pertama tidak perlu ditulis atau dapat dihilangkan. Kedua, jika awalan Yunani berakhiran huruf vokal A atau O, sementara nama unsur kedua juga dimulai dengan huruf vokal A atau O, maka huruf vokal terakhir dari awalan tersebut harus dihilangkan. Apa maksudnya? Kami akan memberikan contoh untuk masing-masing aturan tersebut pada slide berikutnya. Sebelum melanjutkan, ada satu poin menarik yang perlu untuk diketahui, bahwa kebanyakan senyawa kovalen yang mengandung unsur hidrogen biasanya tidak mengikuti aturan penamaan sistematis. Sebagai contoh, senyawa CH4 namanya metana, SiH4 namanya silan, H2O air, dan NH3 amonia. Di sini terdapat dua contoh cara penamaan senyawa kovalen yang benar dan yang salah. Mari kita bahas. Contoh pertama adalah penamaan senyawa CO.
yang disebut karbon monoksida, bukan monokarbon monooksida. Pada contoh ini, kedua aturan yang telah disebutkan sebelumnya berlaku, yaitu jika unsur pertama dalam senyawa jumlah atomnya hanya ada satu, maka tidak perlu kita tuliskan awalan mono tersebut sebelum nama unsur. Dan di sini hanya terdapat satu buah huruf O pada monooksida. Mengapa demikian? Karena pada awalan Yunani mono huruf terakhirnya adalah O. Sementara nama dari unsur kedua juga dimulai dengan huruf O. Oleh karena itu, huruf vokal terakhir dari awalan mono dihilangkan. Contoh kedua adalah senyawa N2O4, dinitrogen tetroksida. Mengapa namanya bukan dinitrogen tetraoksida? Sama halnya dengan contoh monoksida yang baru saja kita bahas, karena huruf terakhir dari awalan tetra adalah A, sementara huruf pertama dari unsur kedua oksigen adalah O, maka huruf vokal terakhir dari awalan tetra akan dihilangkan, sehingga namanya menjadi tetroksida. Selanjutnya, kami akan memberikan beberapa contoh penamaan senyawa kovalen yang benar. Terdapat dua tipe soal yang akan kita bahas. Pertama, penamaan senyawa kovalen jika diketahui rumus kimianya. Dan model kedua, menentukan rumus kimia dari senyawa kovalen yang namanya telah diketahui. Mari kita mulai dengan jenis soal yang pertama. PCl5. Pada senyawa ini hanya terdapat satu buah atom P dan 5 atom klorin, sehingga namanya fosfor pentaklorida, bukan monofosfor pentaklorida. Awalan mononya dihilangkan karena terletak pada unsur pertama dalam senyawa. Contoh kedua yaitu N2O3, namanya dinitrogen trioksida. Karena atom nitrogennya berjumlah 2 dan oksigennya berjumlah 3, sehingga mendapat awalan di untuk nitrogen dan tri untuk oksigen. Contoh ketiga yaitu CCl4, itu karbon tetraklorida, bukan monokarbon tetraklorida, sama seperti contoh PCl5 tadi. Dan yang terakhir, N2O namanya adalah dinitrogen monoksida. Awalan di karena atom nitrogen jumlahnya ada 2, dan monoksida karena jumlah atom oksigen hanya ada 1, bukan monooksida, karena huruf terakhir dari awalan mono adalah O, dan huruf pertama dari oksigen adalah O juga, sehingga huruf vokal terakhir dari awalan Yunani mono akan dihilangkan. Jadi huruf oksigennya hanya tinggal 1, maka namanya monoksida. Kita lanjut, bagaimana menuliskan rumus kimia jika nama senyawanya diketahui. Contoh pertama yaitu boron triklorida. Di sini boron tidak memiliki awalan Yunani, artinya dia hanya ada 1. Maka kita tulis B. Kemudian triklorida, berarti atom klorinnya ada 3, maka Cl3. Contoh kedua, sulfur heksafluorida. Sulfur tidak memiliki awalan, itu berarti jumlah atomnya hanya ada 1. Maka kita tuliskan S, kemudian heksafluorida. Awalan heksa menunjukkan bahwa ada 6 buah atom untuk fluorida. Maka kita tulis F6. Contoh selanjutnya yaitu karbon disulfida. Karbon berarti hanya 1, itu kita tulis C. Disulfida artinya sulfur terdapat 2 buah atom, sehingga kita tulis S2. Dan contoh terakhir yaitu tetrafosfor dekoksida. Perhatikan di sini ada awalan tetra untuk unsur fosfor. Sehingga kita tulis P4 dekoksida, itu berarti oksigennya ada 10. Sehingga kita tulis O10. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan membantu dalam memahami topik ini dengan lebih baik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.